Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7 SMP Negeri 1 Ponorogo. Jumpa lagi bersama Pak Guru di channel TV SMP Negeri 1 Ponorogo. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika untuk kelas 7 ya. Sebelum materi pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup ya, baik ya. Sebelum ke materi, Pak Guru selalu ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol COVID dari pemerintah ya. Baik, untuk pembelajaran matematika pada minggu ini masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang garis dan sudut. Kita langsung saja ya ke slide-nya. Ya, kita langsung ke slide-nya. Ya, ini masih tentang garis dan sudut. Ya, matematika. Masih garis dan sudut ya, ini ya kemarin ya, pengertian sudut apa ya. Ingat-ingat ya, pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berhimpit pada satu titik. Titiknya disebut dengan titik sudut. Garis-garisnya menjadi kaki-kaki sudut. Daerah di antara dua kaki sudut disebut daerah sudut ya, yang bisa diketahui besarnya dengan ukuran derajat. Ya, langsung. Ya, masih mengulas yang minggu lalu, sudut-sudut. Sudut ada 5 sudut ya, sudut siku-siku, lancip, tumpul, lurus, refleks ya. Diingat-ingat kembali, diulang kembali besar-besarnya. Nih ya, yang kemarin 1 derajat sama dengan 60 menit ya. 1 menit sama dengan 1/60 derajat ya. Tuh, yang kemarin kalau derajat lambangnya apa? Dan sampai bawah ya, sampai detik. Ingat-ingat ya, kemarin ini di tugas juga sudah ada cara-caranya, kalian bisa pelajari kembali. Baik, kita menuju ke bab yang materi yang selanjutnya, yaitu tentang hubungan antar sudut ya. Ya, jika dua buah sudut membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu merupakan pelurus sudut yang lain, dan kedua sudut itu dinyatakan saling berpelurus ya, atau bersuplemen. Jadi nanti bila diketahui sudut yang bersuplemen, berarti kalian harus tahu berarti sudut itu saling berpelurus. Contohnya ini ya, ini ada garis AB kemudian dipotong oleh garis CO ya, berarti ada sudut AOC ya, ada sudut BOC, ada sudut AOB ya. AOB itu sudut berpelurus ya. Sudut berpelurus, sudut lurus. Nih ya. Sudut berpelurus yang biar kalian mudah, sudut berpelurus atau sudut bersuplemen itu adalah jika ditambahkan itu jumlahnya adalah 180. Jadi sudut AOC dan sudut BOC kalau dijumlahkan itu sama dengan 180. Misalnya di sini sudut A-nya itu 120 misalnya ya. Ini sudut sini, sudut AOC-nya itu 120 misalnya ya. Berarti sudut BOC-nya 180 dikurangi 120 sama dengan 60 ya. Jadi jika dua sudut yang berpelurus ditambahkan sama dengan 180 nih ya.
Sudut AOC plus sudut BOC sama dengan sudut AOB. Ini ada A derajat plus B derajat sama dengan 180 derajat ya. Diingat-ingat ya. Kalau sudut bersuplemen berpelurus itu jumlahnya 180. Ini ada contoh soal ya, jangan bingung ya. Ini ada sudut yang sini besarnya 3A derajat, yang sini 2A derajat. Hitunglah nilai A derajat dan tentukan pelurus dari sudut A ya. Nih, berarti menghitungnya ini 3A, ini 2A. 3A derajat plus 2A derajat sama dengan 180. 3A tambah 2A sama dengan 5A. 5A sama dengan 180 derajat. A sama dengan 180 derajat dibagi 5 derajat. Derajatnya ya sama dengan 36. Nah, berarti yang ditanyakan ini sudut, misalnya yang sini 3A kali 36 sama dengan berapa? 6 kali 3 18, berarti 108 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi yang sudut berpelurus, kalau yang ini adalah sudut berpenyiku atau berkomplemen. Berkomplemen itu jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi ini ya, sudut RQS ditambah sudut PQS sama dengan 90 derajat. Berarti ini ya, X derajat ditambah Y derajat itu sama dengan 90 derajat. Contoh soalnya ya, sama ya. Nah, kita lanjut ke hubungan yang selanjutnya, yaitu yang sudut yang bertolak belakang. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Ini ada garis LN dan KM berhimpit di titik O, berpotongan ya, berpotongan di titik O. Jadi terbentuk 4 sudut, ada KON, ada NOM, ada MOL, ada KOL. Nah, sudut yang bertolak belakang atau yang membelakangi, saling membelakangi itu besarnya sama. Jadi ini ya, sudut KON ya, yang ini ya, sudut KON sama dengan besarnya itu sama dengan sudut LOM ya, karena saling membelakangi titik potongnya. Saling bertolak belakang. Sama juga dengan NOM, sudut MON itu besarnya sama dengan sudut KOL ya. Nih, keterangannya ya, bisa dibaca ya. Contoh soalnya. Diketahui ini ada garis PR dan garis SQ berpotongan di titik O ya. Jika diketahui besar sudut SOP, SOP berarti yang sini ya, SOP ini 45 derajat. Tentukan besar sudut ROQ. Nah, yang pertama yang ROQ. ROQ itu bertolak belakang dengan sudut PSOP atau POS ya, sama aja ya. Ini bertolak belakang, berarti jumlahnya besarnya sama, berarti sudut ROQ sama dengan sudut SOP karena bertolak belakang. SOP-nya 45 derajat, berarti ROQ-nya juga 45 derajat. Nah, yang kedua yang ditanyakan sudut
SOR, sudut SOR ini, sudut SOR. Tadi yang diketahui sini, sudut SOP. SOP dan SOR itu menjadi garis yang saling berpelurus atau bersuplemen. Tadi caranya adalah 180 dikurangi sudut yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah sudut SOP ya. Berarti sama dengan sudut SOR sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Kemudian yang terakhir POQ. POQ itu bertolak belakang dengan sudut SOR. Sudut SOR tadi sudah ketemu 135 derajat ya, berarti langsung bisa diketahui. Atau kalau dengan cara lain bisa juga dengan cara, karena sudut SOP dan sudut POQ itu berpelurus, sama juga tadi menghitungnya 180 dikurangi 45 derajat. Ini membuktikan ya bahwa kalau ada dua garis yang saling berpotongan, yang bertolak belakang pasti besarnya sama, karena ini ya sudah dibuktikan ya. Nih hubungan yang selanjutnya, jika ada dua garis sejajar kemudian dipotong oleh satu garis. Ingat ya, guru harus sejajar. Tahu sejajar ya, maksudnya sejajar ya. Sejajar itu adalah ketika dua garis itu ditarik sepanjang apapun itu tidak akan bertemu satu sama lain. Itu dinamakan garis yang sejajar. Kalau ada yang miring pasti di satu titik akan bertemu ya. Jadi garis M dan garis I ini kalau ditarik lurus panjang berapa ribu kilometer sampai kamu capek itu nggak bakal saling berpotongan. Itu dinamakan garis yang sejajar. Ini kita akan, jika ada dua garis sejajar kemudian dipotong, itu akan membentuk pasangan-pasangan sudut. Yang pertama adalah sudut-sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap itu bentuknya sama besar. Nih, sudut yang sehadap. Berarti sudut ini ya, ada sudut 1 dan sudut 5. Ini namanya sehadap. Kemudian sudut 3 dan sudut 7. Jadi menghadapnya sama ya. Kemudian 2, 6, sudut 2 dan 6, dan yang terakhir sudut 4 dan 8 ya. Itu adalah sudut yang sehadap. Ketika ada pertanyaan, tentukan sudut-sudut yang sehadap. Itu kalian harus paham ya. Yang bagian atas ini atas sama yang dalam, yang ini bawah sama yang sini ya. Sudah diketahui itu ya, sudah ada warna-warnanya. Kalian bisa screenshot, boleh dicatat lebih baik. Kemudian sudut-sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan juga besarnya itu sama. Manakah sudut-sudut yang dinamakan dalam berseberangan? Dalam itu berarti di antara dua garis yang sejajar ini. Nah, berseberangan ini yang dinamakan garis ini yang membuat ada seberangan ya. Ini ya, 3 berseberangan dengan 6. Ini ya, berseberangan di garis ini. Dalam berarti di dalam ini garis yang sejajar, di antara dua garis yang sejajar, yaitu sudut 3 dan 6 dan 4 dan 5 itu besarnya sama. Kemudian luar berseberangan juga besar sudutnya sama ya. Kalau luar berarti di luar garis yang sejajar, yaitu 1 dan 8 itu besarnya sama. 2 dan 7 juga besarnya sama. Nah, ini
Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu sudut dalam sepihak. Sepihak berarti tidak berseberangan, dalam berarti di antara dua titik, yaitu 3 dan 5, sudut 3 dan 5, dan sudut 4 dan 6. Itu pasangan dari sudut-sudut dalam bersepihak itu jumlahnya 180 derajat atau berpelurus. Jadi sudut 4 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat, dan sudut ini 3 dan 5 sama dengan 180 derajat, 4 dan 6 juga 180 derajat ya. Jadi misalnya di sini diketahui ini sudut, misalnya lah ya, misalnya di sini 95 ya, misalnya di sini 95, atau di sini 100 lah ya, 100 berarti di sini ya 180 kurangi 100, berarti di sini adalah 180 kurangi 100 berarti 80. Setelah ini diketahui, nanti semua sudut-sudut yang ada akan bisa dicari dengan menggunakan kaidah-kaidah yang tadi ya, dalam berseberangan, dalam sepihak, luar berseberangan, kemudian ada yang bertolak belakang, itu semua sudut bisa diketahui. Ini luar sepihak. Luar sepihak intinya kalau sepihak itu jumlahnya 180, mau luar sepihak atau dalam sepihak. 2 dengan 8, 1 dengan 7. Wah, sudah habis ternyata ya materi kali ini ya. Cukup singkat tapi agak rumit ya. Kalian di sini hanya perlu menghafalkan ya, menghafalkan mana sudut-sudut yang bertolak belakang, mana sudut-sudut yang berseberangan, dalam sepihak, dalam berseberangan, luar sepihak, dan luar berseberangan. Oke ya, itu saja ya untuk materi pada pagi hari ini tentang hubungan-hubungan antar sudut. Ya, ini perlu kalian pelajari karena apa ya, hubungan-hubungan ini nanti akan sering keluar ya, terutama di ujian nasional. Kalau masih bertemu dengan ujian nasional kalian ya, akan ini apa, sering muncul mana sudut luar berseberangan, mana sudut luar sepihak, terus bila diketahui sudut yang ini, terus yang dicari yang mana. Biasanya juga ya diingat-ingat ya, kalau sejajar ya, sejajar itu biasanya ada tandanya ya. Di sini ada garis 2 misalnya ya, itu menandakan bahwa garis itu adalah garis yang sejajar ya. Sejajar, ingat-ingat ya, garis sejajar itu apa sih Pak? Garis sejajar itu garis yang apabila ditarik garis itu ditarik lurus terus sampai atas, sini juga sampai bawah, itu ujung dan pangkalnya itu tidak akan saling bertemu. Jika ini di sini enggak sejajar, ini miring, pasti nanti akan bertemu ya, bertemu dan membentuk sudut ya. Diingat-ingat, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang saling bertemu pada satu titik yang dinamakan titik sudut lah. Nah, kalau sejajar ini misalnya sejajar ini kalau ditarik lurus itu nggak bakalan ketemu. Tapi kalau yang satu miring, ini kalau ditarik lurus pasti akan bertemu. Ya, seperti itu ya. Baik ya, terima kasih pada anak-anakku semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita belajar bareng-bareng pelajaran matematika ya. Matematika adalah pelajaran yang sangat mengasihkan ya, sangat mengasihkan, hitung-menghitung ya. Kita mencari jawaban yang bentuknya angka kecil misalnya, tapi kita bisa mencari dengan berbagai cara ya, banyak caranya. Itulah yang mengasihkan dari matematika itu. Kita rumusnya panjang, hasilnya itu mungkin kita bisa tahu itu hasilnya segitu, tapi prosesnya itulah ya, karena
suatu kegiatan bukan dilihat dari hasilnya tapi dari prosesnya. Bagaimana kalian menikmati prosesnya, insya Allah hasilnya pasti akan memuaskan ya. Walaupun jelek tapi kalau kita menikmati prosesnya, itu hasilnya apapun kita akan syukuri, akan menyenangkan itu ya. Itu adalah pelajaran matematika. Jadi jangan takut dengan pelajaran matematika ya. Pelajaran matematika selain mengasihkan juga pelajarannya sangat mudah ya, sangat mudah. 1 tambah 1 dari dulu itu sama dengan 2 ya, itu di matematika. Kalau di pelajaran yang lain bisa hasilnya lain. Di bahasa Indonesia 1 sapi ditambah 1 sapi bisa sama dengan 3, karena apa? Sapinya jantan ya, jantan dan betina. Kemudian melakukan perkawinan tambah 1 ya, tambah 1 lagi, bisa tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, jadi banyak ya, tergantung apanya yang ditambah. Kalau dalam matematika 1 sapi jantan ditambah 1 sapi betina, hasilnya ya satu sapi jantan dan 1 sapi betina, karena 1 X ditambah 1 Y jumlah sama dengan ya 1 X tambah 1 Y, karena bukan merupakan yang sama ya. Baik, cukup itu aja untuk kali ini. Pak Guru selalu ingatkan kembali, tetap patuhi protokol COVID, jaga kesehatan, pakai masker. Masker ini kalau bisa maskernya yang standar ya. Ini Pak Guru nggak pakai yang standar, kebetulan ya, pakai yang standar ya. Jangan pakai masker yang untuk kesehatan, karena itu khusus dipakai untuk tenaga medis ya. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa, semoga ilmu kita yang pelajari bersama itu bermanfaat dan menjadi berkah ya. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.